Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini. Mari kita sungguh-sungguh memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, di mana kita terus memiliki kerinduan akan Tuhan. Saya percaya di hati yang rindu itu selalu menemukan jawaban. Apapun yang Anda rindukan, percayalah Tuhan bersama denganmu. Dia akan tuntun hidupmu. Sesuatu yang tidak terlihat tetapi Anda diberi kecondongan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu biarlah izinkan Roh Kudus menuntun hidup Anda. Ada rema-rema tertentu yang Anda terima dan itu yang akan Anda lakukan. Dan saya percaya apa yang datangnya dari Tuhan itu akan mendatangkan keberhasilan buat kita semua. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, penuhi kami dengan hikmat-Mu supaya kami mengerti rencana-Mu ya Allah. Supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, untuk firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca di 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, ini merupakan satu tulisan Paulus mengenai pelayanannya. Paulus ini banyak kali mengalami tantangan di dalam pelayanan. Tetapi dia berkata bahwa pelayanan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Makanya dia akan terus berusaha untuk memberi yang terbaik di dalam pelayanannya. Ingat ya, pemberian terbaik kita itu selalu disertai dengan kuasa daripada Tuhan. Tuhan itu beserta kepada sebuah kerinduan yang baik dalam hidup kita. Jadi Anda yang ada dalam pelayanan atau mengiring Tuhan, selama Anda sungguh-sungguh, selama Anda punya niat yang baik, selama Anda punya semangat yang baik, Anda tidak pernah sendiri. Di dalam proses yang dialami sekalipun, ya di tempat-tempat yang Anda pikir ini sudah di tempat yang paling rendah, Tuhan ada di situ bersama dengan Anda. Karena itu saya menemukan tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk menjadi kecewa. Selama Tuhan bersama dengan kita, saya percaya di situ ada damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan. Amin. Di dalam segala situasi. Karena itu mari kita akan coba lihat apa yang Paulus alami di dalam pelayanannya. Yang pertama dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Selalu ada jalan keluar. Dia mengalami penindasan di dalam pelayanan. Selalu ada jalan keluar. Tuhan itu menuntunnya. Di perjalanan yang paling sulit sekalipun. Ada seorang pengusaha yang datang kepada saya karena dia habis ditipu oleh seseorang dan tipuannya puluhan, ya bahkan mungkin ratusan juta. Dalam kondisi yang seperti itu, dalam keadaan terjepit, dia datang kepada saya dan minta untuk kita berdoa bersama-sama. Saya tentunya sebagai seorang gembalanya, saya berdoa, menguatkan hatinya, memberikan nasihat. Nah, di tengah-tengah situasi yang paling terjepit, tiba-tiba orang ini mendapatkan sebuah ide untuk memulai usaha baru. Usaha baru yang kecil-kecilan. Lalu dia mulai usaha itu. Tapi ternyata justru dari usaha yang kecil-kecil, awalnya kecil itu, itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melunasi semua hutangnya. Ada cara-cara Tuhan. Teraniaya tetapi kami tidak terjepit. Selalu ada jalan keluar. Di tengah-tengah konseling bicara dengan saya, tiba-tiba ada telepon masuk. Ada order yang paling besar selama ini dia belum pernah terima. Tiba-tiba dia terima. Dia berkata, Pak, baru saja ada order. Ordernya besar banget. Kalau saya hitung paling tidak, ya paling gak seperempat dari utang saya bisa lunas. Puji Tuhan. Terus Tuhan tolong sampai utangnya lunas. Sampai semuanya lunas. Lihat. Kita itu tertindas paling tertekan sekalipun. Tapi tidak pernah terjepit. Karena apa? Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Karena itu janganlah takut menghadapi apapun. Terus taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Disitulah Anda tidak akan pernah dipojokkan oleh situasi. Anda akan bisa berkelit, tidak terjepit. Selalu ada jalan keluar. Dan nantikan di tahun-tahun mujizat ini, Tuhan akan melakukan keajaiban dalam hidup Anda. Amin. Karena itu pergeseran besar perlu terjadi. Apa itu paradigma kita tentang Tuhan? Ya, paradigma kita harus sungguh-sungguh berubah.
Anda lihat bahwa Dia Allah yang sanggup menolong hidupmu. Tetaplah percaya di dalam segala keadaanmu. Dia akan meluputkanmu. Amin. Lalu yang kedua dikatakan begini. Kami habis akal namun tidak putus asa. Saudara, selama Anda tidak pernah putus asa. Oh, di situ Anda selalu melihat pengharapan. Ya, dalam keadaan yang terjepit yang dikatakan. Dalam tekanan yang begitu besar. Selalu kita menemukan apa ini. Hati kita ini gak putus asa. Bersemangat. Kita nggak gampang menyerah. Iblis itu paling susah untuk menghadapi orang-orang yang tidak pernah putus asa. Orang-orang yang mau dikalahkan di dalam dirinya tapi tidak terkalahkan. Mungkin secara tampak luar orang ini kalah. Tapi orang ini tidak pernah kalah karena apa yang di dalamnya ini membara. Saudara, jangan meremehkan orang-orang yang tidak putus asa. Di dalam segala tekanan orang-orang ini bersemangat. Dan saya percaya kemenangan akan terjadi dalam hidupnya. Dia akan mengusahakan yang terbaik. Satu ini dalam hidup kita. Asal Tuhan ada bersama denganmu, engkau akan selalu melihat pengharapan. Selalu melihat pengharapan. Orang dunia berkata sudah habis ini. Usahanya sudah habis. Tapi yang 1% aja bisa tolong. Amin. 1% aja bisa tolong. Mengubah yang 90%, 99% jadi berubah, jadi baik. Hatinya ini terus membara. Itu yang penting. Selama Anda bisa jatuh, tapi asal Anda masih tetap semangat, Anda masih membara hatimu, Anda akan selalu melihat jalan yang keluar. Dan di dalam Yesus itu yang terjadi. Dikatakan tidak pernah putus asa. Amin. Tidak pernah putus asa. Yang ketiga apa? Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan. Ada sebuah penghiburan. Roh Kudus itu penghibur hidup kita. Ya, di tengah-tengah situasi keadaan yang ada, kita itu masih punya Tuhan. Masih ada Tuhan. Ketika manusia sudah tidak bisa tolong hidupmu, masih ada Tuhan. Dia adalah penghiburan. Anda tidak pernah sendiri. Makanya itu tidak boleh ada seorang pun yang merasa sendiri pagi ini. Ya, Tuhan bersamamu. Dia tidak pernah tinggalkan Anda. Dia tahu isi hatimu. Dia mengerti keadaanmu. Karena itu semakin dekatlah dengan Tuhan. Sebab Anda tidak pernah ditinggalkan. Kita ini yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kita ini yang seringkali enggan untuk dekat dengan Tuhan. Kita merasa sudah Tuhan tidak mau tolong kita. Padahal enggak. Anda tidak pernah sendiri. Seperti yang hewan dungu yang mungkin Anda enggak tahu apa-apa. Tapi di dekatmu ya Allah. Aku mau tetap di dekatmu. Mungkin kita enggak ngerti apa yang terjadi. Asal Anda di dekat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menuntun hidupmu. Anda tidak ditinggalkan. Amin. Berikutnya adalah kami dihempaskan namun tidak binasa. Oh, ini yang luar biasa, saudara. Iblis itu berusaha membuat Anda mati secara rohani. Dia berusaha untuk Anda sudah tidak punya pengharapan. Tapi Alkitab berkata tidak akan binasa. Kenapa? Tuhan beserta kita. Harapannya itu masih ada. Ya, dihempaskan, dibuang, tapi tidak akan pernah binasa. Susah matinya katanya orang. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Selama Tuhan hidup dalam hidupmu, Anda akan susah dikalahkan. Bukan bicara soal siapa menang, siapa kalah, lalu kapok-kapokin orang. Bukan, saudara. Tapi orang ingin menjatuhkanmu, tidak akan pernah bisa. Karena Tuhan membela hidupmu. Karena itu di kesempatan yang baik pagi ini, mari kita datang, mari kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Taruhlah pengharapanmu kepadanya. Taruhlah semua pengharapanmu kepada Tuhan. Disitulah letak pertolonganmu. Disitulah letak penghiburanmu. Disitulah letak kekekalan hidupmu. Disitulah letak semangat hidupmu. Kau tidak akan pernah sendiri. Tuhan bersamamu. Pagi ini mungkin Anda datang dengan semua hal persoalan. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menolong Anda pagi ini. Dengan iman, mari kita berdoa supaya Tuhan menolongmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, minta kasih karunia Tuhan atas setiap orang. Sehingga mereka boleh mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Sekalipun kami ditindas namun tidak pernah terjepit. Sekalipun kami habis akal tapi tidak pernah putus asa. Sekalipun kami dianiaya tapi tidak pernah ditinggalkan sendirian. Sekalipun kami dihempaskan namun kami tidak akan binasa. Karena apa? Yesus bersama kami. Tuhan beserta dengan kami. Aku berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Orang yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar, berikan kekuatan untuk kami terus menghadapi hidup ini dengan iman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ini yang terjadi. Haleluya. Amin, amin, amin.
Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda pagi hari ini. Biar firman Allah ini menjadi kekuatan bagi hidup Anda. Amin. Untuk itu terus ikuti acara Kerenungan Firman-Mu setiap hari. Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah ya di YouTube KMS Kalimantan. Jangan lupa tekan subscribe-nya kalau Anda belum subscribe ya supaya Anda terus terupdate acara-acara yang membantu rohani Anda bertumbuh. Karena itu sampai ketemu minggu depan di acara Kerenungan Firman-Mu. Tuhan berkati. Bye-bye.